Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamilah Alkansa. Jika kita bicara tentang tagar Indonesia gelap yang ramai di media sosial, saat ini kita tidak membicarakan tentang kegelapan, tetapi marilah kita membicarakan tentang kemajuan Indonesia. Kemajuan Indonesia dalam segala sektor yang membuat iri negara tetangga kita, terutama Malaysia. Mari kita lihat saja videonya berikut ini. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Bukan saja rakyat Malaysia yang ramai membicarakan tentang kemajuan Indonesia yang sekarang. Parlemen anggota legislatif Malaysia juga ramai mengakui bahwa Indonesia yang sekarang bukanlah Indonesia yang dulu, negara tertinggal. Apa yang membuat Malaysia iri dengan Indonesia? Yang pertama, dari segi pembangunan infrastruktur. Dalam satu dekade ini, kita lihat pembangunan di Indonesia berkembang pesat, seperti pembangunan jalan tol yang menghubungkan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Salah satunya yaitu Jalan Tol Semarang-Demak, yang merupakan kemajuan infrastruktur ramah lingkungan. Tidak sampai di situ saja, dari segi transportasi, Indonesia maju satu langkah dari Malaysia. Indonesia memiliki transportasi cepat dan pertama yang ada di ASEAN, yaitu kereta cepat WUS Jakarta-Bandung. Kita tahu kereta cepat Malaysia-Singapura baru akan beroperasi pada akhir tahun 2026. Yang sebelumnya, proyek kereta cepat Malaysia-Singapura dibatalkan pada tahun 2020. Nah, dari sini banyak sekali turis dari Malaysia berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencoba naik kereta WUS Jakarta-Bandung. Tanya dulu, nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. I dekat stesen kereta api Jakarta nak cuba naik train cepat kat sini. Kereta api cepat, nama dia Whoosh. Ingatkan roti boy, rupanya roti O. Dekat sini ruang VIP yang mana naik first class boleh tunggu dekat sini. So dia ada minuman. Hal kedua yang membuat Malaysia iri terhadap Indonesia yaitu bahasa. Dalam segi bahasa, Indonesia jauh lebih maju daripada Malaysia. Malaysia iri bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa negara. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia adalah bahasa daerah. Indonesia memiliki bahasa yang halus, tutur kata yang baik, dan memiliki banyak ragam bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kok iri? Malaysia protes bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia resmi menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO. Selain bahasa, Malaysia selalu mengekor dengan Indonesia dalam hal kebudayaan, makanan, kesenian, dan lainnya. Dalam hal budaya, Malaysia mengklaim bahwa reok Ponorogo adalah budaya dari Malaysia. Ditilik dari nama saja sudah jelas-jelas reok Ponorogo berasal dari kota Ponorogo, Jawa Timur. Dari segi makanan, Malaysia mengklaim rendang asli dari Malaysia. Dari sejak zaman nenek moyang dulu, rendang berasal dari Padang. Memang, rendang pernah dibawa oleh orang Indonesia ke Malaysia. Tetapi, aslinya rendang bukan berasal dari Malaysia. Budaya lainnya seperti kesenian. Kesenian angklung. Angklung asalnya dari Jawa Barat, tepatnya kota Bandung. Sedangkan Malaysia dengan lantangnya mengakui bahwa alat musik satu ini berasal dari Malaysia. Dan tanpa rasa malu, membawakan alat musik ini di pertunjukan atau festival acara di Malaysia.
tanpa menyebutkan alat musik ini berasal dari Indonesia. Malah lihat orang India menari dengan lagu khas Nusantara Rasa Sayang Maluku. Lagu Rasa Sayang itu original dari Maluku, Indonesia ya. Tolong Malaysia jangan suka klaim. Apalagi dengan mempertunjukkan ke wisatawan bahwa ini milik Anda. Selain alat musik, Malaysia juga mengklaim batik. Batik adalah salah satu budaya yang menghebohkan sampai sekarang, seperti beberapa bulan yang lalu. Seorang influencer asal Amerika Serikat, iSoSpeed, berkunjung ke Malaysia, dan dalam kunjungannya ada seorang warga Malaysia yang memberikan sehelai baju batik kepadanya. Dan spontan beliau menanyakan kepada sopirnya yang mengantarkannya, "Dari mana asal batik?" Tanpa rasa malu si sopir menjawab, "Batik berasal dari Malaysia." Tetapi iSoSpeed tidak percaya begitu saja apa yang disampaikan oleh sang sopir. Dengan cerdiknya, iSoSpeed mengambil handphonenya, lalu dia mencari di pencarian pintar Google, dan apa yang terjadi? Ternyata batik berasal dari Indonesia. Perkembangan musik dan film Indonesia sangat populer di Malaysia, terutama lagu-lagu dari berbagai genre, seperti pop, dangdut, rock, bahkan lagu daerah pun diaransemen oleh anak-anak Indonesia menjadi lagu yang indah dan nikmat untuk didengarkan. Popularitas musik Indonesia ini mencerminkan tren budaya yang menarik. Lagu-lagu Indonesia memiliki lirik yang kuat dan melodi yang menarik. Banyak faktor yang menyebabkan musik Indonesia populer di Malaysia. Indonesia memiliki banyak musisi yang berbakat, yang menciptakan lagu-lagu berkualitas tinggi, seperti Dewa 19, Rosa, Melly Goeslaw, Charlie, Pasha, Iwan Fals, dan masih banyak lagi. Yang membuat perkembangan musik Indonesia sekarang jauh lebih maju, jauh sekali gapnya antara musik Indonesia dengan Malaysia. Jawabannya adalah yang namanya kekayaan genre atau variasi genre. Di mana kalau musik Indonesia itu genrenya sangat variatif, ada banyak sekali, ada pop Melayu, ada rock, ada jazz, ada ballad, ada berbagai macam musik lainnya. Bahkan ada musik daerah yang kemudian dikembangkan menjadi musik yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dari semua daerah. Istilahnya variasi genre terbaru untuk musik Indonesia. Sedangkan musik Malaysia yang menurut Rosa itu genrenya cukup monoton, yang mana cuma gak jauh-jauh dari yang namanya pop Melayu. Lagu-lagu dari Indonesia sangat menarik, membuatnya mudah diterima oleh pendengar dari berbagai latar belakang. Selain itu, bahasa atau lirik lagu Indonesia mudah dipahami, seperti yang diucapkan oleh penyanyi Rosa. Yang kita tahu, Rosa kerap kali menjadi juri di ajang mencari bakat penyanyi profesional, mengungkapkan bahwa lirik lagu aransemen Indonesia mudah dipahami. Beda halnya dengan lirik lagu Malaysia. Ku tak mau bicara sebelum kau cerita semua apa maumu. Sia-sialah ku bertemu dengan Gaya musik pop Indonesia telah mempengaruhi gaya musik pop di Asia Tenggara sejak tahun 2000-an. Banyak grup band Indonesia seperti Niji, Gigi, Iwan Fals, Peter Pan yang melakukan konser di Malaysia. Akibat dari popularitasnya semakin meledak, pemerintah Malaysia membatasi penayangan lagu Indonesia pada tahun 2008. Tetapi, kepopuleran lagu pop Indonesia di Malaysia masih terus berlanjut hingga saat ini dan mudah ditemui di berbagai media elektronik seperti televisi, radio lokal, dan pusat perbelanjaan. Beda halnya dengan musik Malaysia. Lagu-lagu Malaysia justru jarang dan hampir tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Keunggulan dan kemajuan Indonesia tidaklah dengan mudah didapat begitu saja. Semua butuh diperjuangkan sejak lama. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita pertahankan budaya Indonesia yang sudah ada sejak lama. Jangan mau diambil begitu saja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sampai di sini dulu video Kamila Alkansa. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bantu like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.